Setelah sekian lama saya tidak mengunggah video, pada kali ini saya akan membahas lagi kelanjutan dari seorang YouTuber yang bisa berinteraksi dengan makhluk peri. Untuk kalian yang baru menonton video ini, saya sarankan untuk menyaksikan episode sebelumnya agar kalian benar-benar paham cerita yang akan saya sampaikan kepada Anda. Untuk link videonya akan saya sertakan pada deskripsi atau iCard. Setelah sebelumnya saya sudah pernah membahas secara mendetail tentang siapa itu Erwin Saunders dan makhluk apa yang ia tunjukkan kepada penonton, dan juga telah membedah keseluruhan isi videonya yang pada waktu itu berjumlah 17 video di channel miliknya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan hal yang serupa. Setelah sebelumnya si Erwin tidak pernah mengunggah video di channel miliknya, jadi pada kali ini dia mulai aktif kembali di tahun 2021 dan mulai mengisi halaman channelnya dengan video-video baru. Hal pertama yang saya lakukan akan menjelaskan setiap isi videonya. Dan di akhir video, saya akan mengeluarkan spekulasi, asumsi, maupun teori siapa itu Erwin Saunders dan mengapa kontennya demikian. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Pada pembahasan video pertama, Erwin mengunggah video ini pada tanggal 6 Februari 2021 dengan judul 3 tanda tanya dengan durasi hampir 2 menit. Sejujurnya, saya tidak memahami apa yang diunggah Erwin. Dan pada video ini dia tidak memberikan keterangan di deskripsinya. Hanya terdapat gambar seperti nisan dan banyak simbol atau entah itu sebuah tulisan bermakna. Yang jelas saya tidak memahaminya. Sepanjang video Anda hanya akan melihat gambar ini dan suara instrumen. Daripada memikirkannya, kita lanjut pada video selanjutnya. Di video selanjutnya yang berjudul Unusual Pixie Behavior atau perilaku peri yang tidak biasa yang diunggah pada 30 April 2021 dengan durasi 15 menit. Erwin menambahkan keterangan pada di deskripsi yang bertulis, Tom bergabung dengan saya dalam perjalanan ke Dartmoor. Dia juga membantu saya mengeditkan video ini. Jika Anda melihat di samping kanan Erwin, Anda akan melihat seperti nisan. Di sini Erwin menjelaskan bahwa ini adalah tongkat sejarah. Jadi ini yang dimaksudkan Erwin pada video sebelumnya. Dan tongkat sejarah ini benar-benar sungguhan ada dan terdapat di pinggir jalan Dartmoor. Erwin juga memperkenalkan Tom kepada penonton. Jika kalian sudah menonton video pertama, Anda tidak asing dengan nama Tom, yang kini sekarang menjadi asisten kameramen dan editor Erwin. Kita akan diajak Erwin untuk berkeliling di tempat indah di daerah Dartmoor. Sambil berjalan, Erwin juga bercerita bahwa di tempat ini terdapat semak belukar. Di tempat ini juga banyak lubang kelinci, di mana Pixie akan menyergap kelinci dengan cara bersembunyi di semak. Dia juga menunjukkan sebuah lubang, tetapi ini bukanlah sebuah lubang kelinci, melainkan lubang ini mereka gunakan untuk menangkap kelinci, dan kedalamannya sekitar 1,5 meter. Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, Erwin bercerita bahwa dia dan Tom sudah sangat akrab dan sudah sangat lama berteman. Erwin bertemu dengan Tom ketika itu Tom sedang melakukan rekaman di hutan. Pada saat itu Tom merupakan mahasiswa. Hingga sekarang mereka berdua mulai akrab. Dan di kesempatan yang baru ini, Tom nantinya akan membantu Erwin di setiap perjalanan. Meskipun nantinya dia tidak akan bisa mendampingi Erwin terus-menerus. Di lokasi yang berbeda, Erwin menunjukkan pada kita sosok Pixie yang sedang sendirian. Sort of standard Devonshire Pixie, which is up among those rocks. I just got a shot of him. I don't know if he's seen us or not. What's interesting about it is he's on his own and there's no settlements up here. Nearest one I know is quite a long way away, so quite interested in following and see what he's up to. Erwin kemudian naik ke atas dan dia menunjukkan makhluk itu lagi. He's just gone leaping off. We better get cracking on that. Trying to follow it back down the side here, and Tom's not really looking where he's going. Trying to keep up the pace because we don't want to lose it. At the same time, we don't want to freak it out thundering after it. So, it's too much exercise today. Right, let's see where it's got to. He actually goes a lot faster than us. Even though he's so small, they're a lot more nimble on their feet. He's just heading down towards a little area where I'm hoping we don't lose him, but I can't go too fast. It freaks them out if you run towards them. He's sort of heading towards this patch like this, just down there.
Pada akhirnya Erwin kehilangan makhluk itu karena mereka benar-benar gesit soal melarikan diri. Kemudian Erwin berhasil merekam makhluk ini lagi. Namun kali ini makhluk itu membawa bunga. I have to get my camera out actually. You can't really see him, you can just see those gorse flowers there. So I got a shot of him up here somewhere and I thought he'd gone off that way, so I came up to have a look. But then he just went down there. That's why I've got to be quite quick. Ia tidak tahu mengapa mereka membawa bunga kuning itu. Erwin dan Tom kemudian terus menelusuri lebih jauh. Mereka menemukan seperti banyak bebatuan yang terkubur di tanah. Erwin menyebutnya konsentris cincin batu. Di sini mereka menemukan bunga kuning yang dibawa oleh makhluk itu tadi. Tujuannya apa makhluk itu meletakkan di dekat batu? Yang jelas mereka tidak tahu. Tom sempat mengira bahwa itu seperti batu nisan. Lalu Erwin menjawab bukan, karena bebatuan ini kemungkinan dibuat oleh manusia zaman dulu. Erwin sendiri tidak mengetahui fungsi dan mengapa bebatuan ini dibuat. Tom kemudian bertanya, kapan bebatuan ini dibuat? Erwin menjawab, ini dibuat pada zaman perunggu dan itu adalah tebakan terbaik. Oke, dan spekulasi mengapa Pixie meletakkan bunga di sekitar batu, jawabannya kemungkinan hal spiritual. Maksud Erwin, mereka, Pixie meletakkan ini karena sangat percaya tahayul atau pada sesuatu tertentu. Mereka berdua pada akhirnya beristirahat sambil membicarakan makhluk itu. Dan di hari itu penelusuran mereka hentikan. Kita berlanjut pada video berikutnya yang berjudul Trying to Locate His Hideout atau mencari tempat persembunyiannya. Video ini diunggah pada 20 Mei 2021 dengan durasi hampir 12 menit. Oke, di sini kalau kalian ingat di video pertama saya, Erwin pernah dipanah oleh Pixie di tempat ini hingga dia memotong rambutnya sendiri tanpa sadar. Dan pada kali ini dia kembali ke tempat ini untuk kedua kalinya. Namun kali ini dia pergi sendiri. Di sini dia sambil bercerita bahwa dia sebetulnya ingin pergi ke Wales minggu lalu. Namun karena cuaca tidak mendukung, maka dia tidak jadi untuk ke sana. Erwin juga sambil memamerkan peralatan masaknya yang dia bawa sendiri. Dan sambil merebus air untuk menyeduh kopi. Erwin dan Tom nantinya akan membuat merchandising. Dia juga membicarakan set video terakhir pada waktu yang lalu. Dan terdapat Pixie yang sedang kabur pada rekamannya. Erwin juga sedang melakukan penelitian dengan makhluk yang dia sebut cacing, yang dia katakan bahwa cacing dan Pixie memiliki hubungan. Maksud Erwin seperti ini, Pixie akan menempatkan telur cacing ke dalam lingkungan yang aman, dan secara efektif Pixie akan mengasuh bayinya. Hal ini ia ketahui setelah dia membaca beberapa referensi makalah ahli heterologis pada abad ke-19. Namun sejujurnya saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan Erwin tentang cacing ini. Setelah itu Erwin mencoba untuk memasuki gua itu lagi, tetapi Erwin di sini tampaknya cukup ragu untuk masuk ke sana lagi. Jika Anda sudah melihat video pertama saya, Erwin pernah masuk ke gua itu sendiri dan bertemu makhluk aneh di dalam gua itu. Dia terus mengunjungi tempat-tempat yang lama. Dan seperti kembali ke video awal yang saya bahas sebelumnya, Erwin lagi-lagi sempat kehujanan. Dia di sini berteduh di bawah batu. Dan penelusuran dihentikan dulu karena cuaca yang tidak kunjung reda. Dan di akhir dia menunjukkan Pixie, tetapi makhluk ini dengan cepat pergi. So I wasn't, sorry, I don't know if I'm in focus or not. That was a quick shot of him then that I got just as I was leaving. So I'll come back as soon as I can. My tripod legs are still extended. That's why it's quite hard to hold the camera, and it's raining, and I wanted to just get home. Oke, kita berlanjut pada video berikutnya yang diunggah di 26 Mei 2021 dengan judul I Might Sell This on eBay, atau artinya saya menjual ini di eBay, dan durasinya 6 menit. Jadi pada intinya di sini Erwin menunjukkan sebuah gambar yang dia buat sendiri tadi malam. Gambar ini menunjukkan seperti Pixie yang sedang memberi makan hewan entah itu apa. Tetapi kata Erwin pada gambar pertama, Pixie membawa telur cacing dari tempat lain dan dia letakkan pada suatu tempat. Kemudian dia akan menjaga telurnya, dan ketika menetas, Pixie akan membawakan makanan berupa tikus yang akan dia berikan pada makhluk ini. Dan seiring bertumbuhnya makhluk ini,
Kemudian Pixie akan membawakan daging dari jarak yang agak jauh. Namun makhluk ini tidak akan memakan daging yang Pixie berikan. Justru daging itu nantinya akan menjadi umpan untuk menarik hewan lain, seperti musang agar memakan daging itu. Sehingga dia akan memakan daging umpan yang diletakkan Pixie. Dan makhluk itu akan memangsa musang dan memberikan sisa dari daging musang untuk si Pixie. Hal ini tentunya seperti simbiosis, komensalisme, dan makhluk cacing yang Erwin maksudkan adalah seekor reptil. Tetapi di sini reptil akan cenderung memakan mangsanya bulat-bulat dan tidak akan menyisahkan pada siapapun. Namun gambaran ini merupakan teori dari Erwin sendiri. Dia kemudian mengeluarkan pensil dan mulai menggambar Pixie. Sambil menggambar, dia menyebutkan ciri-ciri Pixie yang dia gambar. Ciri-ciri yang dia sebutkan, mereka memakai atau membawa senjata dari alam, seperti memakai kulit dari landak. Dan pada akhirnya penelusuran kembali dihentikan karena mulai hujan. Oh iya, jika Anda tertarik dengan gambar yang Erwin buat, Anda bisa memesannya di eBay. Kita berlanjut pada video yang kelima, yang diunggah pada tanggal 15 Juli 2021 dengan judul Another Sighting of That Unknown Species and Drawing and Print for Sale, atau penampakan lain dari spesies tanpa nama dan gambar serta cetakan untuk dijual, dengan durasi 10 menit. Setelah 3 bulan tidak mengunggah video, nampaknya pada keterangan di deskripsi dia agak kesulitan bagaimana cara menjual merchandise dan gambar, sehingga membuatnya agak kesulitan membagi waktu membuat video. Di sini Erwin sedang memeriksa sekitar, apakah ada yang tampak aneh atau tidak. Dia juga telah menggambar banyak Pixie dan akan ia perjualbelikan di eBay. Sejujurnya gambar dari Erwin cukup bagus dan sangat menarik. Erwin kemudian melihat ke atas pohon, lalu dia sempat naik ke tanjakan di samping pohon besar, dan Anda bisa melihat sendiri apa yang dia rekam. Kemudian dia berpindah ke lokasi yang berbeda. Erwin sempat melihat Pixie di atas pohon, namun sayangnya dia tidak sempat membidiknya. Tetapi setelah beberapa saat kemudian dia bisa merekamnya lagi. Coba Anda lihat karena pergerakannya sangat cepat. Kata Erwin, jika mereka di atas pohon, maka tempat perlindungannya dan bersembunyinya akan lebih sulit dilihat dari bawah. Berlanjut pada video berikutnya. Video ini dibuat hanya 3 menit dengan judul, ya Anda bisa melihat sendiri angka pada subscribernya. Di video ini dia hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah menonton videonya dan telah berlangganan pada channelnya. Di sisi lain, dia tampak panik karena banyak orang yang memesan gambarnya. Pemesanan gambar di luar perkiraan dia, sehingga dia harus melayani banyak pemesanan. Video berikutnya yang berjudul Finding a Cave Worm atau Menemukan Gua Cacing, yang diunggah pada 14 Agustus 2021 dengan durasi 14 menit. Pada kali ini Erwin bersama Tom lagi. Setelah sekian lama dia selalu sendiri. Dan dikarenakan akhir-akhir ini ketika dia ke hutan sering hujan, Erwin memiliki solusi agar kameranya tidak basah. Dia meletakkan payung agar tidak kehujanan. Di sini Erwin dan Tom sedikit bersantai di gua sambil melakukan Q&A beberapa pertanyaan dari penonton. Kemudian mereka berdua mulai keluar, namun di luar masih hujan. Dan sementara mereka bersandar pada celah bebatuan. Di sini mereka akhirnya menuju gua. Dan ini merupakan keinginan dari Tom. Tetapi di sini Erwin cukup ragu karena dia pernah bertemu reptil pada waktu itu ketika dia masuk sendiri. Erwin menyuruh kepada penonton YouTube-nya agar jangan meniru aksinya. Sebelum mereka berdua masuk, mereka memakai helm dari panci yang digunakan untuk memasak. Gunanya untuk melindungi kepala mereka dari batu keras. Erwin juga mencoba membuktikan teorinya dengan mencari tulang hewan di dalam gua. Apakah penjelasan teori dari gambar yang pernah dia buat itu benar terjadi? Dan coba Anda lihat sendiri apa yang mereka temukan di dalam gua. We're still looking for bones because I can't see any. If they're here, they're the same colour as everything else. He's probably got lots of different entrances, so... Have you got your camera going? Yeah, it's going now. Okay. Okay, Owen.
Okay. Run. I can't go. I'm burning my hand. Saya tidak tahu apakah di video ini mereka trauma untuk masuk ke dalam gua itu lagi atau tidak. Kita berlanjut pada video berikutnya yang berjudul What Lies Ahead atau apa yang ada di depan, yang diunggah di 28 September 2021 dengan durasi 15 menit. Jadi What Lies Ahead merupakan video yang membahas beberapa hal. Seperti sebelumnya, Tom mencoba melakukan Q&A. Jadi jika ada penonton yang ingin bertanya pada Erwin, maka bisa bertanya dengan hashtag #AskErwin. Di sini Erwin sedang sendiri dan menjawab beberapa pertanyaan dari penonton. Yang menarik di sini ada yang bertanya, apakah menyenangkan dan sudah berapa lama Anda melakukan ini semua? Erwin pun menjawab bahwa saya tidak melakukan ini untuk bersenang-senang, tetapi saya membuat itu sudah lebih menyenangkan sebelum saya memulai YouTube. Dan dia sudah melakukan semua ini sekitar 35 tahun. Lalu ada yang bertanya lagi, bagaimana caranya agar mereka mendekat? Erwin menjawab, jadi si Pixie akan cenderung menghindar dari manusia. Ia akan mendekat jika ada makanan atau sesuatu barang yang membuat mereka tertarik, dan mereka akan mencurinya secara diam-diam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda tidak ingin membuat buku? Erwin menjawab, jika dia membuat buku, dia berpikir orang tidak akan membeli bukunya dan tidak akan laku. Tetapi jika banyak yang tertarik, dia akan membuatkannya. Dan Erwin pun sebenarnya sudah ditawari oleh stasiun televisi, tetapi dia tipe orang yang tidak suka diikuti oleh banyak kru. Ditambah lagi nantinya jika ia menyetujuinya, 3 orang kameramen akan mengikutinya. Ditambah lagi jika akan ada tim produksi. Jadi Erwin akan diikuti 10 orang kru. Dan masalah lainnya, Tom tidak akan menjadi kameramen Erwin lagi, karena pihak televisi hanya ingin kameramen dari pihaknya saja. Jadi karena alasan itu juga Erwin menolaknya. Penonton lain bertanya, dari mana Anda belajar menggambar? Dia pun menjawab, siapapun dapat belajar menggambar. Dan sambil menunjukkan hasil gambarnya kepada penonton, dia juga membuat cetakan gambar. Jadi dia juga menjual gambar berupa cetakan yang dia buat sendiri. Kita berlanjut pada video yang ke-9 dengan judul One of the Weird Creature from Folklore atau salah satu makhluk aneh dari cerita rakyat, yang diunggah di 5 Oktober 2021 dengan durasi 14 menit. Di kesempatan ini Erwin kembali dengan Tom di daerah Wales. Di sini dia mencoba menemukan makhluk, entah apa yang dimaksudkan. Tetapi makhluk ini hanya bisa dijumpai ketika pagi hari atau menjelang larut malam. Jadi mereka memutuskan untuk berkemah dan bermalam di tempat itu. Dan di pagi harinya mereka mulai mengemasi peralatan mereka dan mulai melakukan perjalanan. Kali ini mereka harus menyusuri sungai, di mana perjalanan ini memang tidak biasa. Dan sepertinya makhluk yang akan mereka temui memang tidak biasa. Kata Erwin, makhluk ini perpaduan antara katak dan kelelawar. Dan biasanya makhluk ini memakan ikan kecil. Dan pada akhirnya setelah lama menelusuri sungai, makhluk ini terdiam sedang berdiam diri di dekat air terjun. You can just see him there on that ledge. It's all there. Oh, where's my finger gone? There. Oh. Belakangan perpaduan makhluk katak dan kelelawar ini juga pernah Erwin lihat di Skotlandia dan ada di Wales ini. Di tempat yang berbeda, Erwin mencoba mengambil rekaman makhluk ini di atas batu yang berlumut. I'll just stay back here and then I'll slowly, looks like he's gonna go. Yeah. Kemudian mereka memutuskan untuk pindah lokasi. Di sini Erwin mencoba menunjukkan kepada kita, yang kata dia gua ini adalah gua goblin. Bisa kita lihat, gua ini terlihat cukup besar. Tetapi makhluk goblin di sini memiliki pandangan yang cukup tajam. Namun dari segi penglihatan, mereka memiliki penglihatan yang buruk. Pada akhirnya mereka menyudahi petualangannya dulu dari Wales dan tidak lupa mengamasi peralatannya. Kita berlanjut pada video berikutnya dengan judul We Found a Whale Goblin atau kami menemukan goblin liar, yang diunggah pada 11 November 2021 dengan durasi 20 menit. Di video ini mereka berdua kembali ke tempat di dekat gua yang kemarin, di mana Erwin masih penasaran dengan makhluk goblin yang ia katakan pada video sebelumnya.
mereka mulai menuju ke arah yang pada video sebelumnya. Jadi mereka berdua bersembunyi di tempat yang agak rimbun dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengeluarkan suara. Karena di sini, kata Erwin, goblin terlalu peka terhadap suara, sehingga mereka menjaga jarak antara makhluk ini. Sambil menunggu makhluk ini muncul, Erwin menggambar suasana hutan sekitar. Mereka menunggu pada waktu yang cukup lama, dan sambil menunggu, di sini Erwin bercerita tentang makhluk goblin itu, bahwa sebenarnya makhluk ini tidak dapat diklasifikasikan secara ilmiah, dan hanya diceritakan dalam cerita rakyat. Itu pun selalu dilebihkan dari mulut ke mulut. Namun setelah sekian lama menunggu, makhluk ini pun muncul dengan membawa sesuatu di atas punggungnya. Coba Anda perhatikan. So hopefully he won't spot that. And if so, he'll have to go past us, so we'll get a decent stable shot of him. Right, I need to get put it on me. I need to get back to that camera because he's gone out of range and we can't really see him from here now. So I can't really do it just yet because he'll hear me scrunch across those leaves. I can't really tell where he is. Makhluk ini tertangkap kamera, tetapi Erwin belum bisa melihatnya secara langsung. Erwin mencoba turun ke bawah untuk melihatnya secara langsung. Trying to do this very quietly and hope he doesn't turn around because I'm completely exposed now. He's quite a long way up there. What's going on? Heading up to the cave. Erwin pun mencoba memeriksa ke sungai, apakah goblin itu memasang jebakan ikan atau semacamnya. Jadi di sini mereka mendapatkan tanda seperti tumpukan batu. Erwin tidak tahu tujuan dan mengapa makhluk ini melakukan itu. Dan sampai di mana dia turun ke sungai, dia sebetulnya ingin menyeberang ke sana. Namun posisi sungai yang begitu dalam membuat dia ragu untuk ke sana. Di tempat yang berbeda, dia juga menemukan lagi tumpukan batu. Namun kali ini tampilannya sudah sangat lama dan begitu berlumut. Dia berasumsi bahwa ini memiliki arti. Erwin bercerita bahwa goblin dan pixie tentunya memiliki perbedaan. Goblin tidak ada klasifikasi nyata dari mereka, tetapi menurut pengamatan Erwin, mereka tidak terlalu percaya terhadap tahayul, seperti mereka tidak memiliki tulisan atau simbol apapun. Tetapi mereka muncul pada cerita rakyat Wales, di mana hidup mereka ditambang. Oke, karena di sungai tidak begitu mendapatkan bukti dari goblin, Erwin dan Tom kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam gua dengan berharap mendapatkan petunjuk dari mereka. Gua yang mereka masuki ini, kata Erwin, sedang tidak ada makhluknya. Jadi mereka sudah sangat siap dan tidak lupa memakai peralatan untuk masuk ke dalam gua, seperti helm pengaman dan sarung tangan. Ketika mereka masuk belum begitu dalam, mereka menemukan tumpukan batu lagi. Tom pun bertanya kepada Erwin apakah ada cacing di dalam. Erwin pun menjawab tidak. Cacing yang mereka maksud adalah reptil yang mereka jumpai di gua sebelumnya. Di tempat ini mereka menemukan celah yang begitu sempit. Erwin sangat ingin masuk ke sana, tetapi dia sempat ragu karena ukuran perutnya. Akhirnya Erwin pun memaksakan diri untuk masuk ke dalam celah yang sempit itu. Di sini saya melihat justru Tom lah yang cukup panik ketika Erwin benar-benar memaksa untuk masuk ke sana. Namun Erwin tidak jadi masuk ke sana karena ukuran perutnya yang begitu besar. Mereka pun mematikan semua pencahayaannya karena dirasa goblin tersebut melihat mereka di dalam gua. We're not quite sure what to do. He keeps walking around outside. I'm pretty sure he must know that we're in here. And I sort of feel quite bad that I sort of feel worse for him, to be honest. He's not going to hurt us. I think we'll wait in here for a while and then we'll try and go hopefully we won't bump into him on the way out. He's no threat to us. Can you hear that clicking sound? Yeah. That's him. Sounds like a sort of knocking sound, but it's actually his vocal. I think we should just Is he telling any others? Is he telling like his friends or something that what's he saying? No, it's Pada akhirnya mereka berdua mau tidak mau harus menunggu selama 20 menit di dalam gua itu. watch out for your head. Come. Come. Tom. Yeah. Come. He's there. He's there.
But he's around there in that cave, and that's why we're hiding here. But I think we should just make ourselves scarce now. It's getting dark as well. That day went extremely fast. Yeah, I feel bad for hassling him, so let's leave him to it. Yeah. Akhirnya penelusuran hari itu pun dihentikan karena hari mulai gelap. Kita berlanjut pada video yang ke-11 yang berjudul Quest to Find the Pixie Shaman atau pencarian untuk menemukan Pixie Shaman, yang diunggah pada 25 Desember 2021 dengan durasi hampir 17 menit. Jadi di video ini Erwin mencoba menemukan Pixie jenis Shaman. Pada kali ini dia membuat video ini sendiri tanpa didampingi oleh Tom, kata Erwin. Tom juga membuat channel YouTube sendiri, di mana isi channelnya dia juga mencoba menggambar makhluk goblin yang dia temui pada video sebelumnya. Tetapi bisa dilihat bahwa gambarnya tidak sebagus Erwin. Ketika Erwin sedang membicarakan atau menilai gambar Tom, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan posisi kamera pun berpindah. Di sini tampak Pixie ini sedang memperhatikan Erwin. Beberapa saat kemudian makhluk ini pun pergi. Namun yang anehnya, tampaknya makhluk ini sepertinya tidak takut dengan manusia. Dan pakaian dari makhluk ini pun cukup berbeda. Kata Erwin, mereka memakai pakaian tersebut karena saat ini sedang musim dingin. Jadi bisa dibilang ini merupakan gaun musim dingin yang mereka kenakan. Dan terakhir dia melihat penampakan Pixie yang memakai pakaian musim dingin ini sekitar 18 tahun yang lalu. Di tempat lain, dia tampaknya melihat pergerakan. Namun ketika Erwin datangi, sepertinya bukan yang dimaksudkan. Erwin pun sedikit bercerita bahwa jika ada Tom, syuting pun akan jauh lebih efektif daripada jika dia harus merekam dan mondar-mandir melakukannya sendirian. Dan pada video ini pun ditutup dengan dirinya yang begitu merasa kedinginan. Pada video yang ke-12 yang berjudul This Old Guy Used One Weird Trick to Find Fairies, My Fault, atau orang tua ini menggunakan satu trik aneh untuk menemukan peri, yang diunggah di 25 Januari 2022 dengan durasi 7 menit. Di video ini pada dasarnya Erwin hanya akan bercerita sedikit tentang pengalamannya selama dia terjun ke YouTube. Dia tidak menyangka bahwa bisa sebesar saat ini. Berlanjut pada video yang ke-13 dengan titel Trying Not to Upset Pixies atau mencoba untuk tidak mengecewakan Pixie, yang dipublish di 30 Januari 2022 dengan durasi 14 menit. Pada video ini pun Erwin kembali membuat video dengan Tom lagi. Erwin menunjukkan bagian lumut yang tumbuh di pohon, dan kata dia lumut ini digunakan Pixie sebagai pembersih layaknya spons, atau juga bisa sebagai bahan bangunan. Mereka kemudian berpindah-pindah tempat, berharap berjumpa dengan Pixie, dan setelah cukup lama berpindah dan mencari, mereka kemudian berjumpa dengan sosok Pixie yang tampilannya berbeda. Just as we were leaving, assuming they're not there, they were there because, well, you can see it up on the. I'm not staring at him now, but is he still? He is still there, is he? Yeah. See, he goes when I look up. Ketika semakin dalam memasuki hutan, Erwin dan Tom justru banyak mendapatkan sambutan dari mereka. So a couple have started sort of following us a little bit, hoping that they're not going to go far away from their camp and they'll just leave us alone, because I don't really want them chasing us all across the woods. Di lokasi yang berbeda, Erwin dan Tom sedang beristirahat. Tanpa mereka sadari, makhluk itu mencoba melewati mereka di atas. Namun mengetahui ada manusia, makhluk ini pun kembali. Tom pun mencoba memasang permen flying sources seperti Erwin dulu. Dan benar saja, dalam waktu yang tidak lama, para makhluk itu pun berkumpul. Dan lagi-lagi di lokasi yang berbeda, keduanya melihat makhluk itu lagi. One of them just up there, so it's a bit annoying. They're not leaving us alone, so the idea, obviously, Tom's plan wasn't quite as good as it. Well, it didn't sound that good. That I made and then you took seriously. Penelusuran mereka hentikan karena dirasa mereka takut jika makhluk itu terus mengikutinya. Berlanjut pada video yang ke-14 dengan judul Finding Friendly Fairy Folks Fakes Flying Sources
atau kurang lebih dalam artian menemukan piring terbang palsu yang ramah dan menakutkan, yang dipublish di 23 November 2022 dengan durasi 9 menit. Di sini Erwin melakukan penelusuran seorang diri. Pada video ini Erwin menunjukkan bentuk batang pada bagian pohon yang aneh atau secara kebetulan bentuknya seperti wajah yang tidak begitu sempurna. Namun menurut Erwin hal ini juga dilakukan oleh Pixie. Ini mengingatkan saya pada video part pertama, yang dimana Erwin juga menunjukkan sebuah pohon yang memiliki wajah aneh juga. Dan jika kalian ingat, kata dia pertumbuhan pohon ini juga dipengaruhi oleh Pixie, sehingga membuat bentuk wajah misterius. Dan di tempat kejauhan, Erwin melihat seperti umpan permen flying saucers. Namun ketika didekati, benda ini seperti tongkat kayu dengan ukuran kecil dan topi penyihir. Erwin memegang benda yang mirip topi penyihir ini dan kata dia, benda ini terbuat dari getah pohon. Kemudian kamera berpindah, kali ini Erwin menunjukkan makhluk. This one in the middle seems to be the ringleader of it all. He's gesturing up to the one at the top. They've all got their hoods down. Just slightly annoying, so as I've just drawn it up in the print. Gesturing back again. There's also another one just down there. You can see. So they must have put that flying saucer there deliberately. Oh yeah, where's he off to? Sebetulnya pada video ini Erwin ingin mencoba menemukan pohon Shaman, dan Erwin nantinya berencana untuk mengajak Tom jika menemukan pohon yang dia maksud. Namun di video ini pohon yang dimaksudkan tidak kunjung berhasil ditemukan. Kita berlanjut pada video berikutnya dengan judul Some Pixies Show Up in the Woods, atau beberapa pixie muncul dari hutan, yang diunggah di 1 April 2022 dengan durasi sekitar 14 menit. Pada video ini Erwin masih di hutan yang sama. Dan di video ini dia sendiri tanpa didampingi oleh Tom. Dan sebenarnya di kesempatan ini Erwin masih mencoba menemukan pohon Shaman. Erwin sempat menemukan bagian batang pohon yang cukup tua. Kata dia biasanya Pixie akan mengumpulkan serpihan dari batang ini untuk bahan bangunan. Adegan berpindah, Erwin menemukan lubang di pohon. Dan coba Anda lihat sendiri. Right, I don't know if you can see that little hole there. I don't want to make too much noise because I don't want to frighten him. Sometimes these have underground networks where he could escape, but if he's trapped in there, I'll just keep the camera rolling for a bit and see if he pops out. Yeah. So okay, I think he's probably just trapped in there. So I'll let him. I'll let him get away. I don't want to. Again, I'm trying to forge good relations with them, so I'll turn the camera off and we'll go. Erwin juga bercerita bahwa ketika di Inggris pada saat tertentu, waktu akan berjalan lebih lambat, maka Anda dapat melihat di video ini, Erwin berbicara di tempat yang agak gelap. Namun selang beberapa jam, pagi mulai terlihat tanpa adanya malam hari. Dan hal ini wajar bagi mereka yang telah tinggal lama di sana. I backtracked a bit, because I saw one behind me and I was expecting and to be further up there, but I saw one come from behind, so I'm just keeping my eyes peeled. I should actually keep the camera with me because, well, I think it's quite a good area around here. So I'll get the nuts out and I'll settle down somewhere around here. Kacang itu pun Erwin letakkan di tempat yang terjangkau oleh pandangannya, dan dia tidak hanya meletakkan pada satu tempat, melainkan banyak tempat yang ia letakkan kacang. Dan setelah itu, coba Anda lihat sendiri. I think it's the same one, hold on. So I got a few shots. This I think is the first chap that I saw. And this is a different one now. He seemed to be quite suspicious of them and was brushing off I don't think he recognised the fact that they had, the dry roasted coating. Seemed quite suspicious of. They're quite hard to. Oh, there's another one there behind that little mound. They sort of pop up and then run behind when they're moving around. They tend to sort of go down behind the leaves. So it's quite hard to and they look quite similar. So it's quite hard to know how many there actually were.
Oh, now that's a beating stick that they knock against the wood. That's what alerted me when I turned around to him. Oke, Erwin berpikir sepertinya para pixie merasa terancam dengan kamera yang dia bawa. Di tempat yang berbeda, dia menunjukkan lagi kepada kita bahwa mereka sedang berlarian. I think this was the chap with the beating stick, although I can't see the stick in this shot, so he might have put it down somewhere. But it was the same area, and I'm pretty sure there weren't any nuts on this bit, so I don't know what he's examining there. Next, kita berlanjut pada video yang ke-16 dengan judul Pixie Turn Up at an Inconvenient Times, atau Pixie muncul di waktu yang tidak tepat, yang diunggah di 16 April 2022 dengan durasi sekitar 11 menit. Erwin masih kembali di hutan yang sama dan tujuan yang sama, yaitu masih mencari pohon Shaman. Dan pada kali ini Tom juga ikut menemaninya. Namun jika mereka mendekati pohon Shaman, Erwin akan takut jika para pixie akan marah. Oleh karena itu mereka mencoba melakukan penyamaran, namun bukannya memakai daun atau rumput untuk melakukan kamuflase nantinya, mereka malah membawa seperti toilet portable. Jadi pada dasarnya Tom akan berjalan terlebih dahulu dan Erwin akan mengawasinya dari kejauhan, dan mereka akan berbicara lewat walkie-talkie. Dan yang lebih konyol, mereka menggunakan walkie-talkie mainan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan nantinya Tom akan sedekat mungkin dengan pohon itu, dan kemudian dia bisa naik ke atas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi jika kesulitan, mereka akan menggunakan mini drone yang terdapat kamera, yang nantinya mini drone ini tidak akan begitu menakuti pixie. Anda bisa melihat bahwa mereka berdua sangat kesulitan ketika berjalan di dalam tenda. Belum lagi Tom sebelumnya terkena sial dikarenakan dia salah melangkah dan membuat kaki dan sepatunya terjebak di lumpur. Dan ini merupakan video dari mini drone yang dijalankan oleh Tom di dalam tenda. Tom sendiri cukup kesulitan menerbangkan mini drone ini hingga membuatnya jatuh. Bahkan mereka berdua sempat berdebat di dalam tenda hingga mengakibatkan tenda mereka rubuh. Di sini mereka membutuhkan waktu 45 menit untuk mengambil drone-nya kembali. Dan setelah itu Erwin berpisah, keluar dan mencoba bersembunyi. Can you hear me, Roger? I can hear you even without the walkie-talkie. Over. I think so. Can I go now? Over. Yeah, over. Dan kata Erwin, ini merupakan situasi yang kurang bagus. Mengapa demikian? Coba Anda lihat sendiri. So this isn't good. They've turned up at the worst time. Thing is, if he shuffles back over here, they'll see me. They're interested in him at the moment. When's that over? When the foxes come, do you mean at night? They'll just get bored with him eventually. I've no idea what I'm supposed to be doing. Pada waktu yang cukup lama, akhirnya para pixie meninggalkan Tom, dan Erwin pun kembali ke tenda dengan Tom. Karena dirasa hari sudah mulai gelap, juga rencana yang mereka jalankan gagal karena para pixie terus mengikuti Tom. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyudahi dulu pencarian pohon Shaman. Berlanjut pada video yang terbaru dan terakhir, yaitu yang ke-17, dengan judul A Conundrum.
atau sebuah teka-teki yang diunggah di 22 April 2022 dengan durasi sekitar 7 menit saja. Pada video ini Erwin tidak sedang di hutan dan dia juga melakukan rekaman sendiri lagi. Di video ini pada intinya Erwin sedang mempromosikan gambar pixinya yang siapa tahu Anda tertarik untuk membelinya. Dan juga dia memberitahu kepada penonton bahwa dia dan Tom akan segera melakukan petualangannya lagi untuk mencari pohon shaman yang akan mereka telusuri nantinya pada malam hari. Dan Erwin pun juga memberikan kita teka-teki pada video ini. Jika ada yang berhasil menjawab, maka akan mendapatkan hadiah berupa gambar asli yang dari lukisan tangan Erwin langsung. Mungkin itu saja untuk dari isi video ini. Video ini belum berakhir. Sekarang kita berlanjut pada asumsi, spekulasi, dan teori. Jadi ketika saya melakukan penyelaman untuk mencari informasi yang berkaitan dengan makhluk fiksi atau peri di Inggris, saya mendapatkan salah satu saluran dengan nama Basti Kelp. Yang membuat saya tertarik adalah channel ini memiliki 4 video dengan durasi singkat. 3 video di antaranya menampilkan sosok seperti Gollum Smeagol dalam karakter film The Lord of the Rings dan The Hobbit. Di video yang keempat ini, ada sosok penampakan fiksi dengan durasi 9 detik. Dan pada setiap video sangat minim keterangan. Bahkan tahun unggahannya cukup lama, antara tahun 2008 dan 2009. Kualitas video yang disajikan pun sangat jauh dari kata HD. Namun yang membuat saya kagum, YouTube pada zaman itu masih belum begitu dikenal seperti sekarang. Dan bahkan jika saya melihat pada bagian tentang, yang biasanya para kreator menulis isi channel maupun keterangan negara berada, pada bagian ini pun kosong. Hanya tahun channel ini yang didirikan. Saya tidak bisa mengidentifikasikan lebih jauh siapa yang membuat video ini. Namun jika melihat video fiksi ini, dan suasana hutan maupun tempat begitu asing bagi kita, apakah mungkin Erwin yang telah membuat video ini? Jika benar dia yang sebelumnya menciptakan saluran Basti Kelp ini, saya rasa dia cukup jenius, karena efek CGI sangat sulit dibuat pada zaman itu, dan hanya bisa dilakukan oleh editor film yang ahli. Saya pun juga mencoba mencari latar belakang siapa Erwin Saunders sebenarnya, namun saya tidak dapat menemukan siapa sebenarnya Erwin, dan sebuah spekulasi yang cukup mengejutkan muncul ketika saya mendapatkan sebuah nama dari seorang yang sangat mirip dengan Erwin, yaitu Michael Paul Smith. Latar belakang Michael Paul ketika itu adalah seorang tukang pos, hingga dia memutuskan menjadi seorang fotografer miniatur kendaraan seperti mobil klasik. Hingga itu namanya cukup dikenal oleh banyak orang. Namun dari sini ketika Michael Paul berbicara, suara dari Michael Paul pun berbeda dari suara Erwin. Sebuah asumsi yang saya lontarkan bahwa Michael Paul Smith adalah Erwin Saunders ternyata salah besar. Sebuah fakta dari artikel New York Times mengatakan bahwa Michael Paul Smith telah tiada pada 19 November 2018 di usia 67 tahun. Kematiannya ini disebabkan oleh kanker pankreas dan komplikasi diabetes. Michael Paul telah tutup usia, namun Erwin masih mengunggah video di 2022. Tentu saja Michael Paul pun bukanlah Erwin yang saya kira. Saya juga mencoba mencari latar belakang Tom. Di sini saya cukup kesulitan untuk mendapatkan nama lengkap dari Tom. Yang berhasil ditemukan adalah channel YouTube-nya, dan isi channelnya adalah kesehariannya. Saya mencoba berkomentar di videonya, berharap mendapatkan hal yang penting seperti Instagramnya. Namun Tom sangat lama membalas komen saya. Setelah beberapa hari, Tom memberikan nama Instagramnya. Namun demikian, isinya hanya keseharian hidup Tom. Dari channel Tom ini juga saya mendapatkan fakta bahwa Erwin belum mendapatkan silver play button, meskipun sudah mencapai angka 300.000. Dan kata Tom, Erwin tidak mempedulikan tentang itu. Mungkin Anda juga penasaran mengapa Tom tidak selalu ada di video Erwin. Jadi jarak antara Tom dengan Erwin sangatlah jauh. Tom tinggal di London, sedangkan Erwin saya tidak tahu persis di mana dia tinggal. Namun jaraknya bisa dipastikan jauh dari London.
Oke, lalu bagaimana dengan channel Erwin? Mungkin kalian, bahkan saya tahu ini juga merupakan konten yang diciptakan Erwin. Namun saya memiliki kemungkinan bahwa 95% konten yang Erwin ciptakan ini memang fiktif. Mengapa demikian? Karena saya tidak tahu jika benar Erwin menemukan makhluk ini sungguhan di salah satu videonya dan tidak bisa diidentifikasi, bahwa kemungkinan dia menangkap sosok yang asli atau bahkan cerita yang ia kisahkan bisa saja fakta. Namun karena terlanjur ramai, dia menambahkan ceritanya agar terkesan hidup. Dan saya percaya kemungkinan di dunia yang luas ini banyak makhluk yang belum terjamah oleh manusia dan tidak bisa diidentifikasi secara ilmiah. Dan sejujurnya saya sangat menikmati apa yang Erwin buat. Saya yang sebagai penonton pun sangat tidak dirugikan dengan menonton videonya. Justru malah terhibur. Penonton yang lain pun demikian. Mereka tahu ini fiktif, namun mereka tidak mempermasalahkannya. Justru sangat terhibur. Dan berbicara tentang fiktif, sebetulnya channel yang membuat hal fiktif semacam ini pun bukan hanya Erwin saja. Anda bisa melihat seperti channel Daisy Brown, He Mary Mary, atau yang cukup terkenal Life of Luxury yang dijalankan dua orang bersaudara, Parker dan Chester, di mana isi channelnya menangani kasus monster dari orang-orang atau membeli barang dari dark web. Kemudian menurut Anda bagaimana jika nantinya Erwin sudah mengunggah banyak video? Apakah kalian bersedia jika nantinya saya membuatkan episode yang ketiga? Karena jujur saja saya masih penasaran dengan pohon syaman yang dimaksudkan Erwin. Dan terakhir, jika Anda ingin menonton Erwin di salurannya langsung, saya meminta Anda agar tidak menghakiminya di kolom komentar. Karena setiap kreator memiliki cirinya masing-masing untuk berkarya. Terakhir, terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. And goodbye.